Sekarang kita sampai di khutbah. Khutbah Id itu setelah sholat. Kalau khutbah Jumat itu sebelum sholat. Kalau Jumatan kita khutbah dulu baru sholat. Kalau hari raya dia sholat dulu baru khutbah. Dia terbalik. Jadi khutbah setelah sholat. Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab al-khutbatu ba'da sholat, khutbah setelah sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, syahidtul 'ida ma'a Rasulillah, aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, semua mereka yusalluna qabla al-khutbah. Mereka itu sholat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah mereka. Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka salat Id sebelum khutbah. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka siapa yang mengkiasnya dengan Jumat itu keliru. Ada yang bilang yang pertama kali merubahnya terbalik itu adalah Marwan, gubernur Madinah waktu itu. Dia khutbah dulu baru sholat. Ditegur oleh sahabat, kenapa kamu khutbah dulu baru sholat? Kata dia, nanti kalau sholat dulu baru khutbah, pergi orang ini nggak mau dengarkan khutbah kami para penguasa. Jadi kami khutbah dulu lah, menyampaikan pesan-pesan baru sholat. Jadi dibalik sama dia. Alasannya nanti pesan-pesan dari penguasa tidak didengar. Karena hukum khutbah itu mendengarnya itu boleh pilih, boleh dengar atau boleh pergi. Jadi orang sudah siap sholat udah pulang aja lah, ngapain dengar dia, nah, gitu. Jadi kalau khatibnya ada sesuatu yang nggak beres, tengok wah khatibnya ini nggak beres, sudah pergi aja. Inilah ini khatibnya ini. Nggak ada masalah. Jadi kalau Jumat itu khutbah baru sholat, kalau hari raya sholat dulu baru khutbah. Kemudian khutbah itu boleh pilih untuk dihadiri atau ditinggalkan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW keluar di hari Id Al-Adha ke lapangan. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Kemudian beliau berpaling kepada jamaah, kepada para sahabat. Beliau menghadap mereka dan manusia masih dalam keadaan duduk di saf-saf mereka. Beliau menasihati mereka dan berwasiat kepada mereka serta memerintah mereka. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan khutbah Id itu seperti khutbah-khutbah lainnya, dibuka dengan memuji Allah dan menyanjung Allah Ta'ala.
Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, Nabi SAW membuka khutbahnya semua khutbahnya dengan memuji Allah. Tidak ada satu pun riwayat yang terjaga bahwasannya, atau riwayat yang kuat maksudnya, Nabi membuka khutbah hari rayanya dengan takbir. Tapi ada riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari Sa'ad Al-Qarad, muazzin Nabi SAW, beliau banyak bertakbir di antara khutbah-khutbahnya. Bukan memulai dengan takbir, tapi banyak bertakbir. Dan khutbah Id itu tidak ada riwayatnya dipisah seperti Jumat. Kalau Jumat kan ada duduk dulu baru khutbah kedua. Kalau Id itu nggak ada, duduk dulu baru khutbah kedua. Udah sekali khutbah aja. Riwayat yang menyatakan Nabi berkhutbah Id 2 kali khutbah dipisah dengan duduk, itu riwayatnya lemah. Kata Imam Bukhari, rawinya ada namanya Abdullah bin Syabib, dia itu mungkar hadisnya. Dan menghadiri khutbah itu tidak wajib seperti sholat, karena riwayat dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, aku menyaksikan hari raya bersama Nabi SAW. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, kami akan berkhutbah. Siapa yang suka untuk duduk mendengar khutbah, silahkan duduk, dan siapa yang ingin pergi, waman ahabba ayyadhhaba falyadhhab, siapa yang ingin pergi silahkan dia pergi. Jadi kalau ada yang pergi nggak usah ditengok-tengokin, wah ini kok pergi pula nih, nggak mau dengar khutbah. Nggak, boleh pergi. Yang mau duduk ya silahkan duduk. Dia ada keperluan ya udah pergi, dia pergilah, nggak apa-apa. Riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sanadnya sahih. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Nabi memberi rukhsah, keringanan bagi siapa yang menyaksikan hari raya untuk mendengar khutbah atau dia pergi. Kasih keringanan, mau pergi silahkan. Itu kesimpulannya dari khutbah hari raya.